hanya Ramadan yang setiap harinya, siang dan malamnya menawarkan ampunan dari semua dosa. Siangnya hadis Nabi SAW berbunyi, man sama Ramadana, kalimat Ramadannya muncul, ingat. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, ingat kalimat Ramadannya muncul lagi. Seakan-akan ingin menegaskan pada kita makna Ramadan hadir pada konteks puasa ini. Begitu Anda puasa, lihat baik-baik, siang harinya dimulai dari sejak fajar sampai dengan maghrib, imanan lakukan karena Allah, itu kuncinya. Wahtisaban, banyak mengoreksi diri, ingat-ingat dosa seperti saya ajarkan di pertemuan lalu. Tangisi dosa Anda, tangisi lagi, tangisi lagi. Belajar untuk menangis setiap hari. Di jalan sampai dengan ke kantor, koreksi di tempat mana Anda berbuat dosa. Di pakaian mana yang Anda kenakan pernah berbuat dosa. Di pena mana yang Anda pegang pernah berbuat dosa. Di kendaraan mana yang Anda tumpangi pernah berbuat dosa. Istighfari, istighfari, wahtisaban. Ketika Anda istighfar maka turun ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dibakar semua dosa. Sampai masuk ke maghrib, malamnya Anda qiyam. Man qama Ramadhana, kata Ramadannya muncul lagi. Hadisnya sudah saya sampaikan di pertemuan lalu, sudah Anda tuliskan. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, kalimat yang sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Malam harinya dia bangun, dia tunaikan salat. Di sela-sela rakaatnya dia mohon ampun kepada Allah. Lakukan karena Allah, wahtisaban, dia koreksi dirinya, ikhlas karena Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, penghapus semua dosa. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai hambamu yang memohon ampunan. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf untuk bisa dihapuskan dosanya. Fa'fu anni, maka mohon hapuskan seluruh dosa-dosaku. Paham? Maka itulah sebabnya kalau Anda mendengar kata-kata Ramadan, maka yang penting diingat, sandingkan dengan ingatan itu ada ampunan dosa mengalir di dalamnya. Jadi kalau disebutkan kapan Ramadan tiba, nanya pada Anda, itu kalimat Ramadan dititipkan pada lisan orang tadi untuk memberikan pesan kepada Anda, dosa Anda akan diampuni sebentar lagi. Jadi kalau semua orang itu mendengar kalimat dan melihat, membaca seperti itu, Anda akan senang dengan Ramadan. Anda lihat iklan di TV datang, Ramadan sebentar lagi, Ramadan tuh. Dia cuma nyampaikan aja, tapi Allah menitipkan di lisan orang itu untuk memberi pesan pada kita, sebentar lagi dosa Anda akan diampuni. Sebentar lagi dosa Anda hangus. Sebentar lagi Anda kembali suci dalam kebaikan. Dan itu pilihan jika Anda mau membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Andanya nggak minta ampun, tetap kotor juga. Ramadannya suci, orangnya belum tentu. Tapi Anda diberi pilihan untuk mendekat kepada Allah. Jadi saya sering katakan, kalau Ramadan kali ini belum mampu mengampuni dosa Anda, maka Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk bisa bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, awas hati-hati. Saat beliau hina yas'adu 'alal mimbar, saat beliau akan naik ke atas mimbarnya untuk memberikan kemudian mau'izah hasanah. Tiba-tiba ketika naik pada gundakan yang pertama, tangga Nabi kan mimbarnya ada gundakan tuh, 1, 2, 3 ke atas. Begitu naik pada gundakan yang pertama, turun malaikat mengatakan, perhatikan kalimatnya, awas, fokus baik-baik. Bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Allahu akbar. Di riwayat lain, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Lihat kata Nabi. Bu'dan. Ini malaikat yang bicara. Malaikat Jibril datang kepada Nabi mengatakan, bu'dan, sangat jauh dari rahmat Allah, sejauh-jauhnya, dan nggak datang tuh rahmat pada dia. Nggak datang ampunan pada dia. Tidak datang berkah pada dia. Siapa orang ini? Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah mendapati di bulan Ramadan, sampai ke bulan Ramadan, tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Maka orang itu seakan-akan jauh dari Allah sejauh-jauhnya. Saya sering katakan begini, banyak orang-orang soleh wafat menghadap Allah sebelum datang Ramadan. Karena boleh jadi menurut Allah cukup bekalnya, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan Ramadan. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan itu saat yang lain merindukannya. Sahabat itu, teman-teman, itu sering menangis karena pengen dapat Ramadan. Baru selesai Ramadan dan nangis, ya Allah, kalau perlu ya Allah, kalau bisa setiap hari Ramadan, Ramadan, Ramadan. Mereka pengen Ramadan, wafat nggak dapat. Antum dikasih, nggak dimanfaatkan. Bu'dan, kata Jibril. Jauh nih orang. Nggak dapat nilai-nilai kebaikan. Orang-orang yang penuh dengan kotoran. Diibaratkan orang yang sampai ke Ramadan, tapi nggak mampu diampuni, itu kotorannya numpuk dalam dirinya.
Makanya kurang apa lagi? Ini sebelum Ramadan nih, siapkan diri kita. Ini jangan sampai masuk ke Ramadan antum nggak punya bekal. Nggak dapat antum itu. Jadi kalau sudah disampaikan syahrul Ramadan, bayangkannya gini, dua. Satu, ada ampunan dari semua dosa. Yang kedua, kalau nggak diampuni, antum kotor di hadapan Allah. Malaikat nggak suka lihat antum. Hati-hati, karena yang datang malaikat dan Nabi mengaminkan itu. Jadi jangan sampai kita mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan peluang itu. Semoga kita mendapati peluang yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Saat Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, kalimatnya bukan nazzala tapi anzala dan bentuk pasifnya unzila. Alaikanya nggak ada di sini. Itulah detilnya bahasa Al-Qur'an. Detil sekali. Ini kalau bukan firman Allah nggak bisa begini. Apa yang dimaksud di ayat ini? Yang dimaksud di ayat ini bukan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung, tapi turunnya Al-Quran dalam tahap yang pertama. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Turun sekaligus. Jadi ada dua periode turunnya Al-Quran. Pertama turun dari Lauh Mahfud yang paling tinggi ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang kedua dari situ baru turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Saat bicara turun secara bertahap, ayatnya mengatakan nazala. Saat bicara turun dari Lauh Mahfud, dahsyat peristiwanya, turun ke Baitul Izzah, 30 juz, kalimatnya menggunakan unzila. Ini kalau bukan dari Allah, mustahil begini kalimatnya. Di Allah ingin katakan, ada peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan, tapi nggak disebutkan tanggalnya. Kalau yang turun pada Nabi, ketahuan tanggalnya 17 Ramadan, hari Jumat. Selesai. Turun. Sudah semua orang sepakat. Ya, Nabi terima, kan ketahuan. Tanggal berapa Nabi di Gua Hira? Dalam peristiwa tahanusnya, kapan beliau naik, ketahuan turun pada nabinya. Tapi yang ini Allah hanya sebutkan Ramadan saja. Ramadan. Dan dahsyatnya 30 juz turun ke Baitul Izzah, langit dunia, untuk disampaikan pada Nabi secara bertahap. Karena Quran ini mukjizat yang paling agung. Saking agungnya melewati setiap masa Al-Quran. Al-Quran sampai sekarang masih ada. Setiap hurufnya nggak pernah hilang, titiknya nggak pernah keliru. Silahkan cek. Dan terjaga lewat 15 abad. Nah maka itulah ketika Quran diturunkan, semuanya berkah. Saat Quran turun ke Baitul Izzah, semua dahsyat terjadi, kedahsyatan terjadi. Status semua naik, maka waktu turunnya itu dijelaskan oleh Allah, turun di 1 bulan, saking mulianya bulan ini karena Al-Quran turun, maka statusnya jadi mulia, namanya Ramadan. Maka Ramadan jadi mulia salah satunya karena mendapatkan barakah Al-Quran. Di antara kemuliaan Ramadan itu, tepat waktu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah ini, 30 juz ini diperkenalkan oleh Allah sebagai mukjizat terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling terakhir, maka diturunkanlah di bulan Ramadan pada 1 malam. Cuman malamnya nggak diberitakan kapan waktunya. Cuma disebutkan Ramadan saja. Maka saat turun itulah malamnya berubah jadi malam dengan penuh keberkahan. Lailah Mubarakah. Turun di situ dan saking berkahnya semua amalan yang bertepatan dengan malam itu akan dilipat gandakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan.